Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Kepangudiluhuran. Materi yang akan kita pelajari hari ini, Aku adalah garam dan terang dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita diajak untuk menjadi garam dan terang dunia dengan meneladan para bruder FIC yang menjadi garam dan terang dunia melalui karya-karyanya. Anak-anak, ikuti video pembelajaran ini dari awal hingga selesai agar kalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Selamat mengikuti. Marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar dengan teman-teman dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kami akan belajar menjadi garam dan terang dunia seperti ajaran-Mu. Kami juga ingin meneladan Bunda Maria serta para bruder FIC melalui karya-karyanya. Tolonglah kami agar dapat mengikuti dan menghayati pelajaran ini dengan baik, serta dapat mengamalkannya melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita diutus menjadi garam dan terang dunia. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan kitab suci yang kita ambil hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Anak-anak perhatikan dan mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Anak-anak, ada sebuah lagu yang isinya sangat sesuai dengan bacaan yang baru saja kita baca, yaitu kita diutus menjadi garam dan terang dunia. Judul lagunya, Aku Bersedia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Malaikat datang membawa berita, kan lahir juru selamat dunia. Maria percaya pada kasih Tuhan, aku bersedia, jawab Maria. Ayolah teman, janganlah ragu, Tuhan mengutus kamu dan aku. Meski masih kecil, kadang suka jahil, aku bersedia, jawaban kita. Jadilah garam dan terang dunia, selalu rajin membantu teman, jadi teladan baik bagi sesama. Aku bersedia, jawaban kita.
Anak-anak, dari isi lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita melihat bahwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat akan lahir penyelamat dunia. Bunda Maria bersedia menerima kabar tersebut. Bunda Maria bersedia diutus karena Bunda Maria percaya kepada kasih Tuhan. Dalam lagu tersebut juga dikatakan bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Begitu juga dalam bacaan kitab suci yang terdapat dalam Injil Matius tadi, jelas dikatakan bahwa kita diutus menjadi garam dan terang dunia. Apa maksudnya menjadi garam dan terang dunia? Menjadi garam dan terang dunia artinya kita diajak untuk dapat membawa kebahagiaan bagi sesama kita. Kita diajak untuk dapat membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak bersama teman-teman, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Dalam syair lagu tadi sudah dijelaskan, kita dapat menjadi garam dan terang dunia dengan cara selalu rajin membantu teman, menjadi teladan baik bagi sesama. Jadi, inti dari bacaan yang baru saja kita baca dan nyanyian yang kita nyanyikan adalah Tuhan mengutus kita menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya, kita diajak untuk dapat membahagiakan sesama kita dimanapun kita berada. Anak-anak, kalian bersekolah di SD Pangudiluhur Don Bosco. Artinya, kalian adalah salah satu dari siswa Pangudiluhur. Sebagai siswa Pangudiluhur, kita akan meneladan para bruder FIC yang berkarya dalam menanggapi utusan sebagai garam dan terang dunia. Kita akan melihat bagaimana para bruder FIC melalui karya-karyanya menjadi garam dan terang dunia, yaitu membawa kebahagiaan bagi sesama. Kongregasi FIC adalah perkumpulan para bruder yang berkarya mendampingi kaum muda. Kantor pusat Kongregasi FIC berada di kota Maastricht, negara Belanda. Para bruder FIC berkarya dengan mendirikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan sekolah minggu di Nederland. Kemudian mengarang buku-buku pelajaran dan cara-cara mengajar. Selain itu, para bruder juga membantu pengajaran di Belgia dan Perancis. Karya misi Kongregasi FIC berkembang semakin luas, bagaikan cahaya api yang berkobar di banyak negara, yaitu di negara Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara, di negara Chile yang terletak di Amerika Selatan, kemudian
di negara Malawi dan Ghana di Afrika. Kongregasi FIC juga pernah berkarya di negara Pakistan yang terletak di kawasan Asia Selatan. Selain itu, Kongregasi FIC juga pernah berkarya di negara Sierra Leone dan Zambia di Afrika. Kalian boleh berbangga, saat ini karya misi Kongregasi FIC yang terbesar berada di Indonesia. Anak-anak, Kongregasi FIC menjadi garam dan terang dunia dengan cara mendidik dan mendampingi anak-anak serta remaja, terutama yang miskin dan tersingkir. Melalui pendidikan, Kongregasi FIC menanamkan benih-benih kasih Tuhan ke seluruh dunia. Sekolah-sekolah yang dikelola Kongregasi FIC telah meluluskan jutaan orang yang baik dan berbudi pekerti luhur yang sekarang bekerja di mana-mana. Pengabdi luhur, kalian juga dapat menjadi garam dan terang dunia seperti para bruder FIC. Bagaimana caranya? Dengan hal-hal yang sederhana. Yang pertama, belajar dengan rajin dan tekun. Kemudian menjadi teladan yang baik bagi kakak, adik, dan teman-teman. Dan yang ketiga, berbuat kebaikan setiap hari. Perbuatan baik apa sajakah yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, kalian dapat membantu orang tua menyapu atau mengepel, kemudian merapikan tempat tidur sendiri, membantu mama memasak, mengasuh adik, berbagi mainan dengan adik dengan cara mengajak bermain bersama. Juga kalian dapat membantu adik mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, ini beberapa contoh perbuatan baik yang dapat kalian lakukan setiap hari. Tentu saja masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian memahami apa yang dimaksud dengan garam dan terang dunia, kemudian memahami bagaimana para bruder FIC menjadi garam dan terang dunia melalui karya-karyanya, serta memahami apa yang harus kalian lakukan sebagai siswa pangdi luhur agar dapat menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian kerjakan soal-soal berikut dengan cara menuliskan soal dan jawabannya di buku latihan kepangudiluhuran. Jangan lupa tulis dengan tulisan tegak bersambung yang baik dan rapi. Tugas yang kedua, buatlah video yang berisi perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan selama masa jeda penilaian tengah semester ini di dalam keluarga. Sebagai contoh, membantu mama menyapu atau mengepel, membantu mama memasak, mencuci piring setelah makan, merapikan tempat tidur, membantu mama mengasuh adik, merapikan mainan setelah kalian gunakan, merapikan meja belajar dan menata buku-buku pelajaran, serta merawat taman. Atau perbuatan-perbuatan baik lain yang kalian lakukan selama masa penilaian tengah semester ini, meskipun tidak tertulis di dalam contoh yang Ibu berikan ini.
Silahkan kalian buat video, setelah selesai videonya kalian kirim di tim kelas. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa, jadikanlah aku pembawa damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.